Apa itu jorget? Ya, istilah yang cukup familiar untuk tanaman kakao. Hampir sebagian mengatakan kalau jorget adalah titik percabangan utama dari tanaman kakao. Tapi apakah benar demikian? Nah, untuk lebih detail kita lihat ilustrasi berikut ya. Nah, coba perhatikan apakah jenis kakao ini memiliki jorget? Nah, iya, pada tanaman pertama itu tidak memiliki jorget. Nah, tanaman kedua ini memiliki jorget. Lalu, keduanya memiliki titik percabangan utama. Nah, kenapa pada tanaman pertama, yaitu tanaman sambung pucuk ini tidak memiliki jorget lagi? Baik, kita awali dengan sifat pertumbuhan tanaman kakao ya. Jadi, tanaman kakao ini memiliki pertumbuhan batang yang bersifat dimorfisme. Nah, dimorfisme itu sifat pertumbuhan batang yang memiliki dua sifat pertumbuhan, yaitu pertumbuhan tunas ortotrof atau plagiotrof. Ortotrof adalah sifat pertumbuhan tunas yang arah tumbuhnya mengarah ke atas. Sederhananya pada tunas air. Sedangkan plagiotrof adalah pertumbuhan tunas yang arahnya ke samping. Nah, yang disebut sebagai cabang primer. Jadi tanaman kakao yang ditumbuhkan dari biji akan membentuk arah tumbuh ke atas atau ortotrof. Nah, rata-rata ortotrof akan tumbuh dari ketinggian 0,9 meter hingga 1,5 meter. Setelah itu, arah tumbuhnya akan berubah ke plagiotrof. Nah, yang ini ditandai dengan penghentian pemanjangan ruas dan terhentinya perkembangan stipula, kuncup ketiak daun, dan tunas daun. Dari ujung perhentian tersebut, selanjutnya tumbuh 3 hingga 6 cabang yang arah pertumbuhannya membentuk sudut 0 hingga 60 derajat ke arah horizontal. Nah, cabang-cabang plagiotrof tersebut disebut sebagai cabang primer yang selanjutnya membentuk cabang-cabang lateral. Titik tumbuh cabang plagiotrof itulah yang disebut dengan jorget, sebagai titik akhir pertumbuhan ortotrof dan awal pertumbuhan cabang plagiotrof. Karena fase tumbuh ini sebagai titik awal pertumbuhan dari cabang primer, istilah jorget pun terkadang disamakan dengan titik percabangan utama. Jadi tidak heran jika pada tanaman sambung pucuk kita masih mendengar bahwa jorgetnya adalah pada titik tumbuh cabang primernya. Padahal pada fase sambung pucuk prinsipnya kita memotong fase pembentukan jorget sehingga produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan tanpa sambungan. Pada sambung pucuk, kita memotong ujung tunas sebelum membentuk jorget. Kemudian disambungkan dengan cabang plagiotrof atau cabang kipas yang sifatnya sudah siap berproduksi. Nah, itulah alasan kenapa dalam proses sambung pucuk menggunakan cabang plagiotrof sebagai entrisnya. Nah, lalu apa akibatnya jika menggunakan cabang ortotrof? Oke, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Salam agronomi.